Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nevi Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 12021000050 dari kelas PIAUD 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan kepada teman-teman mengenai pola asuh keluarga. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu pola asuh keluarga? Pola asuh keluarga merupakan segala tindakan orang tua dengan bentuk pola asuh yang akan memberikan dampak panjang terhadap kelangsungan perkembangan fisik dan mental anak. Pola asuh juga akan membentuk watak dan karakter anak di masa dewasanya, karena tidak mungkin memahami orang dewasa tanpa ada informasi masa kanak-kanaknya, karena masa itu adalah masa pembentukan anak. Teman-teman, coba kita pikirkan baik-baik. Dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa pola asuh keluarga bukan hanya penting, tetapi benar-benar amat sangat penting. Karena tentunya pola asuh keluarga akan membentuk karakter si anak di masa kini untuk masa depan. Di samping pengertian tersebut, ternyata terdapat jenis-jenis pola asuh keluarga. Diana Baumriet, yang biasa dikenal dengan nama belakangnya saja yaitu Baumriet, merupakan seorang psikologis atau pengembang psikologis dari Universitas Berkeley di California, mengkategorikan pola asuh keluarga menjadi 3 jenis. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh ini menekankan pada kontrol dan ketaatan anak. Biasanya, orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter tidak ingin perintah atau segala keinginannya dilanggar oleh anak. Orang tua dengan tipe pola asuh ini cenderung menginginkan anak benar-benar patuh kepadanya, dan apabila melanggar, maka akan mendapatkan hukuman. Melihat dari penjelasan sebelumnya, menurut saya pola asuh otoriter ini bukanlah pola asuh yang baik untuk diterapkan pada anak. Orang tua memang harus memiliki harapan pada anak agar mereka menjadi lebih baik. Orang tua juga memang boleh menghukum anak apabila mereka melanggar hal tertentu yang memang tidak baik. Akan tetapi, tentunya semua itu perlu dilakukan dengan batas dan meninjau kembali bagaimana keadaan si anak ya teman-teman. Sebagai orang tua, tentu kita tidak boleh berlaku terlalu keras kepada anak. Kita harus membimbing dan mengarahkan anak sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh ada paksaan dan kekerasan, karena hakikatnya anak hanyalah makhluk tanpa dosa yang perlu kita bimbing dengan baik dan benar sedari dini. Jadi, di sini saya sama sekali tidak menyarankan pola asuh otoriter sebagai pola asuh keluarga yang baik untuk anak-anak ya teman-teman. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh ini merupakan pola asuh orang tua yang memprioritaskan kepentingan anak dengan bersikap rasional. Dapat dikatakan bahwa pola asuh ini berpusat pada anak. Orang tua memberikan hak dan kebebasan pada anak untuk mengekspresikan dirinya selama itu masih dalam batas kewajaran sepantasnya seorang anak. Dalam pola asuh ini juga, orang tua akan selalu menyertakan anak dalam setiap pengambilan keputusan. Anak akan diajak berunding dan berpendapat. Tentunya, pendapatnya akan didengarkan dan dipertimbangkan. Menurut saya, pola asuh ini cukup baik untuk diterapkan dalam pola asuh keluarga sehari-hari, karena anak tidak akan merasa tertekan dan akan lebih dapat percaya akan dirinya sendiri. Karena pada pola asuh keluarga ini, orang tua akan selalu memberikan anak akses untuk mengungkapkan keinginannya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini merupakan pola asuh yang dilakukan orang tua dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Dari pengertian pola asuh ini sudah sangat jelas sekali ya bahwa anak benar-benar bisa dibilang diberikan kesempatan oleh orang tua untuk melakukan apa yang anak inginkan tanpa pengawasan yang cukup. Tentu dengan adanya orang tua yang memberikan kelonggaran pada anak di sini memang baik, tetapi yang menjadi sedikit permasalahan adalah bahwa orang tua tidak akan terlalu mengawasi anaknya. Sedangkan anak merupakan makhluk yang benar-benar perlu diawasi tumbuh kembangnya untuk masa depan tentunya. Maka dari itu, menurut saya, tidak baik apabila orang tua melepas begitu saja tanpa memberikan pengawasan yang serius pada anak.
Wah, bagaimana nih teman-teman? Setelah berbagai penjelasan mengenai pola asuh keluarga, apakah dapat dipahami? Tentunya bisa ya teman-teman, harus bisa dipahami. Nah, selain dari penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, tentu teman-teman juga harus mempelajari hal tersebut lebih lanjut. Ada banyak sekali media yang bisa digunakan di zaman serba canggih seperti saat ini, seperti buku ataupun internet. Akan lebih mudah apabila kita mengaksesnya melalui internet dan teman-teman bisa dengan mudah mencarinya. Jangan lupa untuk terus belajar ya teman-teman. Yuk kita sama-sama belajar mengenai pola asuh keluarga. Karena kita semua tahu bahwa pola asuh keluarga itu sangatlah penting. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan tersebut, pola asuh keluarga itu apa teman-teman? Betul, benar-benar sangat penting. Dan rupanya menurut Blomberg, ada 3 jenis pola asuh keluarga yang bisa diterapkan dalam keluarga. Akan tetapi, tidak semuanya bisa diterapkan. Apa saja tadi? Yang pertama, pola asuh otoriter, kemudian pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.